Halo YouTube, Yutan Bu di sini. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan senantiasa berbahagia. Nah, pada video saya sebelumnya, saya sudah membahas sebuah power amplifier yang cocok bagi penikmat musik stereo yang natural. Nah, pada waktu itu saya berjanji akan merekomendasikan sebuah power amplifier yang cocok bagi penikmat bass. Nah, inilah dia amplifiernya yang nanti akan saya review buat teman-teman bass lover. Oke teman-teman, langsung saja ya. Inilah dia power amplifier yang akan saya rekomendasikan buat teman-teman bass lover atau penikmat bass. Nah, power amplifier tipe 2.1 ini memang diperuntukkan untuk meningkatkan bass pada speaker kecil. Nah, jadi sebenarnya tujuan utama pembuatan power amplifier 2.1 ini bukan untuk melebih-lebihkan bass dari aslinya atau dari suara aslinya, tetapi untuk mensiasati kekurangan dari speaker kecil yang kita gunakan atau sering kita sebut sebagai speaker satelit. Nah, speaker satelit biasanya hanya bisa merepro nada high, mid, mungkin sedikit mid low. Nah, di bawah mid low, maka speaker tersebut tidak mampu lagi untuk merepronya. Oleh karena itu, diperlukan lagi sebuah speaker subwoofer yang lebih besar ukurannya dan tipenya adalah tipe subwoofer dengan penambahan satu buah channel lagi atau output lagi, sehingga semua ada 3 output. Jadi 2 untuk speaker satelit kiri dan kanan, yang satu ini untuk khusus speaker subwoofer. Nah, dengan bunyi ketiga-tiganya maka lengkaplah sudah audio system kita yang ada di rumah, meskipun dengan speaker yang relatif kecil tapi bisa merepro nada dari nada high, mid, mid low, low, dan bahkan sub low. Ada banyak power amplifier 2.1 yang beredar di pasaran. Nah, tetapi saya memilih jenis ini yang akan saya rekomendasikan buat teman-teman yang ingin merakit untuk di dalam rumah atau di dalam ruangan. Ada beberapa alasan kenapa saya merekomendasikan power amplifier ini. Yang pertama, kita perhatikan dari desainnya. Ini antara driver dan IC, kemudian tone controlnya ini terpisah teman-teman, dan nanti akan disambung dengan kabel seperti ini ya. Dan artinya apa? Artinya kita bisa lebih leluasa dalam perakitannya, baik nanti di box subwoofer langsung maupun di box amplifier, sehingga kita juga bisa berkreativitas, misalnya dengan meletakkan tone control ini di bagian mana sesuka hati kita atau semenarik mungkin, begitu ya. Alasan kedua adalah penggunaan IC-nya. Pada power amplifier ini, IC yang digunakan adalah TDA 2030 yang secara fisik kalau diperhatikan ini adalah yang original teman-teman. Jadi dengan IC original kita akan bisa menghasilkan suara yang berkualitas dan tentunya jernih teman-teman. Dan alasan yang ketiga, modul dari power amplifier ini masih menggunakan part makro. Ya, memang untuk saat ini SMD sudah sangat familiar, tetapi mungkin saja di antara teman-teman masih ada yang belum familiar dengan part-part SMD. Jadi dalam perakitannya atau dalam penyervisannya, dalam penyolderannya mungkin akan sedikit susah jika menggunakan part SMD. Nah, yang terakhir ya, tadi saya lupa menjelaskan bahwa IC TDA 2030 ini sangat gampang untuk di-upgrade teman-teman. Jadi kalau misalnya suatu saat ini ingin teman-teman ganti, bisa diganti dengan 2 buah IC yang berbeda. Untuk satelitnya atau untuk power stereonya bisa diganti dengan LM1875. Nah, LM1875 itu memiliki tipikal yang sama atau kakinya yang sama, tetapi memiliki suara yang lebih clarity, lebih jernih ya untuk vokal, untuk high-nya lebih jernih, kemudian total harmonic distortion-nya juga lebih kecil,
maka kualitas suara dari speaker dari power amplifier ini tentunya akan meningkat. Sedangkan untuk subwoofernya dari TDA 2030 ini bisa ditingkatkan lagi outputnya dengan menggunakan TDA 2050 yang asalnya sekitar 14 watt nanti bisa menjadi sekitar 30 watt lagi gitu teman-teman ya. Nah itu tadi beberapa alasan kenapa saya merekomendasikan power amplifier 2.1 ini. Nah sekarang saatnya saya akan menjelaskan fitur-fitur yang ada di power amplifier 2.1 ini. Yang pertama dari tune controlnya dulu ya. Ini menggunakan 3 buah potensiometer, dan kalau dilihat dari sebelah kanan ini adalah volume atau master volume ya. Jadi ketika kita mengoperasikannya, jika volume ini tidak diputar, maka treble dan bass ini tidak akan bekerja. Jadi ini diputar dulu, kemudian nanti yang akan bunyi adalah 2 buah speaker satelit kiri dan kanan. Nah kemudian bisa diatur untuk treble-nya. Kita putar ke kanan, ini akan menghasilkan nada treble atau nada high yang semakin tinggi. Teman-teman bisa paskan sampai suara vokalnya sesuai dengan karakter penyanyinya. Jika sudah ternyata masih kurang bassnya, barulah kita putar bagian bassnya. Dan ketika ini diputar, maka yang bunyi adalah speaker subwoofernya saja. Satelit kanan kiri tidak termasuk atau tidak kemasukan bass dari potensio ini. Nah, jadi ini khusus speaker subwoofer bassnya, sedangkan treble-nya ini untuk pengaturan speaker satelit kiri dan kanan, sedangkan ini untuk mematikan semuanya atau menyalakan semuanya. Nah, sekarang lanjut ya, kita lihat bagian drivernya. Untuk input sudah disediakan 3 jenis input. Di sini ada jack RCA stereo, kemudian ada jack 3,5 dan ada soket 3 pin. Jadi terserah mau menggunakan yang mana sesuai keperluan, atau bisa juga kita solder pada bagian bawahnya. Nah, untuk di bagian bawah bisa disolder di sini L ground R atau di sini L ground L ya. Ini sama jalurnya. Jadi ini sini, kemudian yang ini juga ke sini ya. Jadi sama L R ground, bisa dari sini untuk nyolder lebih mudah. Nah, kemudian kita lihat di sebelah kanannya, di sini ada soket atau terminal. Ini untuk ke speaker satelit. Ini ground, R out speaker satelit kanan. Ini ground, L out speaker satelit kiri. Nah, kemudian kalau kita geser sedikit, di sini ada terminal untuk trafo. Jadi 12 ini adalah tegangan dari trafo. Untuk ampernya bisa pakai 3 ampere, 5 ampere, yang jelas tegangannya 12 volt. Kalau melebihi, maka IC ini akan relatif panas, teman-teman. Di sini sudah ada PSU-nya dengan Elco 4700 25 volt. Berarti tidak boleh menggunakan dari trafo terlalu tinggi, karena di sini hanya 25 volt DC. Kemudian kita geser sedikit ke sini. Di sini ada output khusus speaker subwoofer. Ada tanda polaritasnya, sebaiknya tidak terbalik. Tetapi jika nanti ternyata fasanya terbalik, bisa dibalik ini ya. Misalnya nanti suara subwoofernya kok ke belakang ya, tidak enak didengar, maka dibalik. Tapi jika pemasangan normal sudah oke, tidak perlu dibalik. Ini bisa untuk menentukan fasa, karena beda speaker, beda box, nanti fasanya bisa tidak cocok dengan satelitnya ya. Jadi dicoba-coba saja. Terus ada apa lagi? Nah, di sini ini ada IC 7805, kemudian mengeluarkan tegangan 5 volt. Ini bisa digunakan untuk mensuplai Bluetooth yang 5 volt atau MP3 player yang 5 volt. Nah, misalnya ya, sebentar, kita lihat dulu ini IC-nya apa. Untuk preamp ternyata menggunakan IC NE5532 ya, cukup bagus IC-nya. Biasanya IC ini memiliki karakter yang jernih ya, yang natural. Misalnya ya, saya kembali ke tadi. Misalnya teman-teman menggunakan MP3 Bluetooth seperti ini. Ini ada 2 jenis teman-teman, ada yang 5 volt, ada yang 12 volt.
seandainya ini 5 volt, maka tinggal pasang saja. Jadi antara keluaran 5 volt dari sini tinggal pasangkan saja ke bagian catu daya yang merah ini. Tapi jika ini 12 volt, saat ini kebanyakan yang 12 volt ya, itu ada 3 cara teman-teman. Yang pertama, kita perhatikan di sini, ini sudah ada IC 7805, maka kita tidak perlu menggunakan output 5 volt dari sini. Kita bisa ambilkan dari tegangan utama saja. Kita lihat di sini ada plusnya. Nah, bisa ambilkan dari sini untuk plusnya, ya, dan bagian CT, plus dan CT. Nah, nanti akan diturunkan oleh IC 7805 yang ada di modul ini, ya, yang ada di modul MP3 player ini. Itu cara pertama. Cara kedua, jika kita ingin menggunakan IC 7805 juga boleh. Nah, dari sini plus minusnya jangan dimasukkan ke terminal yang warna merah ini. Untuk minnya boleh di sini, tapi untuk plusnya teman-teman bisa solder langsung pada kaki ketiga IC 7805. Ini kaki 1, kaki 2 min, kaki ketiga di sini. Jadi kita bypass ini, kita tidak menggunakan ini, ya. Dan cara ketiga yang menurut saya paling baik adalah, tapi sedikit modal. Nah, kita mengganti IC 7805 ini, ya, ganti dengan IC 7809. Nah, dengan mengganti 7809, maka output dari sini akan menjadi 9 volt. Nilai 9 volt itu sangat baik untuk MP3 player ini. Jadi nanti MP3 playernya tidak panas dan 7805 di sini juga tidak panas. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke. Supaya tidak berlama-lama, setelah ini saya akan rakit dan nanti akan saya jelaskan setelah semua terpasang kabel-kabelnya. Sebelum cek sound, saya akan jelaskan sedikit perakitannya. Bagian PCB tune control tinggal sambungkan kabel konektornya ke bagian amplifiernya seperti ini. Nah, kemudian untuk catu daya di sini tinggal pasangkan trafo. Saya gunakan trafo 5 ampere 12 volt dan pemasangannya cukup mudah, tinggal dipasangkan sesuai dengan petunjuknya. Di sini ada 12 volt, 0 dan 12 volt. Ini terbalik tidak mengapa karena listrik AC. Untuk speaker satelit saya menggunakan speaker yang biasa saya gunakan 6 in kanan dan kiri. Sedangkan subwoofer di sini kabel merah putih ini masuk ke subwoofer 10 in. Nah, untuk playernya saya menggunakan MP3 player Bluetooth, ya. Koneksinya sudah saya jelaskan tadi di bagian belakang sini. Kita bisa intip sedikit. Nah, ini sambungannya ke elko, ya, elko power supply utama, jadi 12 volt. Sedangkan inputnya saya sambungkan di sini teman-teman, ya. Oke, sekarang kita tinggal coba untuk konekkan ke Bluetooth, ya. Kita lihat dulu, Bluetoothnya sudah tersambung. Tinggal coba musiknya, saya ambil dari YouTube. Kita coba dengan musik ini dulu, ya. Coba. Nah, untuk volume kita putar bagian volumenya aja dulu. Bentar, ini kita kencangkan dulu suaranya. Dan ini seperti ini posisinya. Coba saya putar. Nah, sekarang kita naikkan treble-nya. Ini treble. Ini. Kemudian ini subwoofer. Saya coba angkat. Oke, kita coba ganti lagu. Coba lagu yang ada bassnya. Coba. Nah,
sebelah kiri. Nah, ini volumenya, coba kita putar ya. Ini, treble, subwoofer, seperti ini. Putar lagi. Karena ini amplifier kelas AB, jadi ini cukup panas ya teman-teman. Jadi jangan lupa nanti tambahkan kipas di belakangnya atau ganti heatsinknya yang lebih besar lagi. Nah, sekarang kita coba lagi, putar. Oke, saya kira cukup. Mudah-mudahan bisa menjadi gambaran seperti ini suaranya untuk amplifier 2.1 yang saya rekomendasikan buat teman-teman gunakan di dalam rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai ketemu lagi di video-video saya yang akan datang. Sampai jumpa.